اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 Ayo bareng-bareng. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta kasirun wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'ayna al-'isa hannat bisura illa ilaika. Ma ra'ayna al-'isa hannat bisura illa ilaika. والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والحمد لله رب العالمين. Para bapak, para ibu yang ada di rumahnya masing-masing, ketua DKM, para pengurus masjid yang hadir di sini, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini ada dua kabar, basyiron wa nadhiron. Ada kabar gembira, ada kabar duka. Kabar duka baru saja telah dipanggil salah satu jamaah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang paling mulia, raudhatun min riyadil jinan, taman-taman surganya Allah. Adapun kabar gembira, ada salah satu jamaah Bapak Haji Anwar Fatah yang sedang bermilad, yang sedang berulang tahun. Mabruk, alfa mabruk, alaika mabruk. Mudah-mudahan selalu dipanjangkan umurnya, diberkahkan dalam kehidupannya, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk masalah umurnya nanti bisa ditanyakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judulnya adalah Babul Hubbi Fillah wa Minallah. Bab menerangkan cinta karena Allah dan cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian harus takut kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan kalian itu harus berteman dengan orang-orang yang benar. Shadiqin itu siapa? Shadiqin itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para orang-orang soleh, itu disebut shadiqin, orang yang banyak benarnya daripada banyak salahnya. Nah, terus baginda Rasul pun mengajarkan kepada kita agar supaya lebih nyambung hati kita dengan orang soleh. Idza ahabbar rajulu akhahu. Ini perintah Rasul. Jika seorang lelaki cinta kepada saudaranya, falyukhbirhu, kabarkanlah kepadanya, annahu yuhibbuhu, sesungguhnya memang aku jatuh cinta karena Allah kepadamu. Kalau jatuh cinta sama perempuan ya. Tapi kalau annahu yuhibbuhu, aku cinta kepadamu karena Allah. Sampaikanlah dalam hadis yang lain, idza rajulu ahabba akhahu faqul uhibbukum fillah. Jika engkau cinta kepada saudaramu, sampaikanlah bahwa aku cinta kepadamu karena Allah Subhanallah. Jadi ana uhibbukum fillah. Al-Fakir mencintai jamaah Masjid Al-Amin, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita bacakan hadis selanjutnya. Terus bagaimana kok bisa seperti itu? Masalah cinta karena Allah, Allah akan hargai. Karena ada dua masalah muhibbah itu. Ada yang memang orang itu cinta karena Allah, ada yang memang orang itu cinta karena nafsu. Betul gak Pak? Kalau cinta karena nafsu, pasti hampir seluruh orang yang rumah tangga tidak akan abadi. Mungkin dari pernikahan umur 5 tahun sampai 40 tahun udah, kamu sudah tua. Itu karena nafsu. Tapi kalau cinta didasari dalam nikah itu apa? Mana kahalillah wa an kahalillah. Menikahnya karena Allah. Orang yang dinikahinya karena Allah, maka Allah yang akan mengurus. Itu namanya cinta karena Allah. Jadi begini Pak, cinta itu didasari tawadud wa ta'alub.
itu cinta karena Allah. Didasari dedeh dan hati selalu sambung, itu cinta karena Allah. Makanya ingat gak Pak dulu, bapak-bapak waktu SMA, saya tidak butuh cinta, tapi saya butuh kasih sayang. Nah, subhanallah. Tapi kalau misalkan cinta karena nafsu, itu namanya bisyahawat. Itu dorongan daripada syahwat, itu dorongan daripada setan. Kira-kira Pak, masalah cinta ini apakah pernah terjadi dengan nabi-nabi kita? Pernah. Di dalam surat Yusuf itu ternyata Siti Julaiha pada waktu mengadopsi anaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu umurnya 13 tahun, dibeli di perbudakan lelang Mesir. Apa yang terjadi di dalam surat Yusuf dalam tafsir Sawi? Ternyata Siti Julaiha pertama kali melihat Nabi Yusuf langsung jatuh cinta. Itu cinta gak mana umur, padahal Nabi Yusuf baru 13 tahun. Siti Julaiha itu masih istri orang umur 30 tahun. Makanya para istri menteri mengatakan qad syagofaha hubba. Memang Siti Julaiha sudah memendam rasa cinta begitu lama. Subhanallah. Ditahan Pak, di 30 tahun ditahan. Ya anak angkat. Ditahan. Meledak cintanya itu pada waktu Nabi Yusuf setelah diangkat putra mahkota umur 30 tahun. Kira-kira ini cerita lanjut apa kita bacakin hadis? Lanjut sebentar ya. Ini menarik kayaknya. Al-Quran itu menarik. Nah, akhirnya puncak meledaknya itu cinta yang dipendam selama 30 tahun dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalat haytalak. Nabi Yusuf polos aja. Wahai pengawal Yusuf, anakku suruh masuk ke kamar. Polos, ibu angkat 30 tahun gak ada curi. Pas masuk ke dalam kamar Siti Julaiha, Allahu Akbar, ya Allah, itu Siti Julaiha sudah tidak memakai pakaian. Sepakat ahli tafsir, jumhur ulama, bahwa pada waktu Siti Julaiha mengatakan waqalat haytalak, wahai Yusuf kesini dekati aku, itu sudah tidak memakai pakaian. Allahu Akbar. Kalau kita bagaimana Pak? Itu suruh lari kita ya, masa lari keliling-keliling. Lari mendekat. Ya Allah, kita bagaimana? Dipanggil sama direkturnya masih muda, cantik, kaya raya. Kita bawahannya. Ayo, nggak ada siapa-siapa, CCTV pun nggak ada. Kalau orang yang imannya tekor, ya udah deh, nggak apa-apa, nanti juga tobat. Allahu Akbar, nggak apa-apa deh, sayang ini barang bagus. Allahu Akbar, kesempatan berlian, ya Allah. Apa tapi Nabi Yusuf? Wa qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswaya. Subhanallah. Nabi Yusuf pas langsung balik badan dan langsung mengatakan, wahai ibu, sesungguhnya aku ini punya ayah angkat, dan ayah angkatku ini suami ibu telah mengurus aku. Robi di sini bukan Tuhan, tapi Robi di sini adalah ayah angkat yang telah mengurusku, yang kasih makan dari kecil, yang telah membesarkanku, dan baru saja aku diangkat menjadi putra mahkota. Sesungguhnya aku tidak ingin menjadi orang zalim. Karena syahwatnya sudah naik itu Siti Julaiha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi, itu demi yakin Siti Julaiha menginginkan hubungan perjinahan dalam tafsirnya. Tapi Nabi Yusuf walaqad hamma biha. Jadi dua tafsir. Kalau walaqad hammat bihi, Siti Julaiha memang menginginkan berbuat tidak senonoh, tapi walaqad hamma biha, Nabi Yusuf itu hamma tarki, meninggalkan, dikejar-kejar Pak. Kan ada dalam ayat itu, fastabaqal baba wa qadat qamisu, saling kejar mengejar, dikejar, pintu pertama terbuka, pintu kedua terbuka. Jadi mau masuk ke kamar Siti Julaiha harus melewati beberapa pengawalan, harus melewati beberapa pintu, berapa ring terbuka. Apa yang terjadi? Fastabaqal baba wa qadat qamisuhu. Pas pintu terakhir, gok,
di depan Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha siapa? Adalah Kitfirul Aziz. Rame. Wah, istri menteri. Waduh, parah ini. Masa istri Perdana Menteri, jadi itu Perdana Menteri kalau nama rajanya Raja Royan. Masa istri Perdana Menteri suka sama anaknya. Wah, ini parah ini. Akhirnya ngomong, qad syaghafa hubba, memang Zulaikha sudah memendam rasa cinta kepada Nabi Yusuf. Oh begitu. Belum tahu kata Siti Zulaikha. Ya udah, besok kamu datang ke sini. Diundangnya 70 istri menteri, Pak. 70 istri menteri. Disediakan al-utruh, buah limau, buah lah ya, jeruk, pisau. Kata Siti Zulaikha, kalian jangan dulu iris ini jeruk sebelum nanti Yusuf keluar. Allahu Akbar. Kata Siti Zulaikha, ditampilkan, dijajarkan 70 istri menteri, ditampilkan. Keluar Yusuf, wa qalat ikhruj alaihina. Apa? Allahu Akbar. Wa qulna hasya lillahi ma hada basyara. Saking tampan-tampannya itu Nabi Yusuf, 70 istri menteri mengatakan wa qulna hasya lillah, maha suci Allah, ini bukan manusia. Ini bukan manusia. Kira-kira kalau orang sudah dikatakan ini bukan manusia, antara dua malaikat atau juri Allah. Kalau ini malaikat, saking ganteng-gantengnya. Makanya dalam tafsir bigori adat, ganteng itu enggak ada. Hanya dua saja, hanya satu saja yang bisa mengalahkan ketampanan Nabi Yusuf. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun baginda Rasul itu tidak diperlihatkan kegantengannya, sebab enggak bakalan kuat. Yang diperlihatkan itu hanya beberapa orang saja, Siti Khadijah, ya. Terus Ibnu Mas'ud, ada beberapa orang saja. Yang lain kalau baginda Rasul menyampaikan wahyu Allah tunduk, enggak ada yang kuat. Antanurun faqanurun, siapa yang kuat melihat cahaya? Subhanallah, siapa yang kuat melihat cahayanya yang lebih terang daripada matahari dan bulan? Yang kuat melihat wajah Rasul hanya 4 manusia saja, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kuat. Karena Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, yang paling aku cintai ini yang pertama melihat wajahmu. Subhanallah. Makanya kalau melihat wajah ulama, wajah ustadz gitu ya, man nadhara ulama faka'anna man nadharani, kata baginda Rasul. Barang siapa yang melihat wajah ulama sama dengan melihat wajahku. Mudah-mudahan kita selalu mencintai para alim ulama, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus kata itu siapa? Istri para menteri, ma hada basyarun in hada illa malakun karim. Nah, kerasa kan? Kamu baru beberapa saat lihat Yusuf, qala fadzalikal ladzi lumtunnani fi, kamu mencela aku, kamu mencaci maki aku. Lihat, kamu baru segitu, tangan kamu sudah berdarah-darah. Itu enggak kerasa, Pak. Itu kan jeruk nipis kecampur darah, itu kan perih banget, enggak kerasa. Yusuf, mohon maaf kalau ada nama yang sama ya. Yusuf, ya Allah, Yusuf. Saya punya tetangga Yusuf, gede banget ininya kumisnya. Yusuf, ya Allah. Itu pulang ke rumah mau makan Yusuf. Suaminya kan kesel, kok Yusuf? Saya kan Dedi, orang Mesir Dedi. Saya kan siapa namanya? Orang Indonesia itu biasa blasteran kali ya. Mau makan Yusuf, Allahu Akbar, fitnah gede, goncang istana. Maka itu 70 istri menteri minta cerai. Mau pengen ke pengadilan, aku ingin cerai denganmu, aku ingin menikah dengan Yusuf. Terus terang, Pak, orang Mesir itu kalau nggak cinta, kalau cinta. Orang Timur Tengah gitu. Kalau Indonesia mah kan enggak ya. Iya, saya terima cinta kamu, padahal punya lagi. Aduh, perempuan Indonesia tuh kayak gitu, ngelayat ya. Ngelayat. Cinta iya kita jalani, ternyata pacarnya ada 5, ngelayat. Tapi orang Timur Tengah. Akhirnya Pak, goncang, kata 70 menteri, wahai paduka raja, ini Yusuf harus dipenjarakan. Ini mohon maaf, ini Yusuf harus keluar dari sini. Ini berabe kita, goncang Pak. Yusuf, semuanya ingin dinikahi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya di dalam hijab hobi itu ada kalimat wa nuru Yusuf ala wajhi. Ada itu, Pak. Ya Allah, semoga sebagian cahaya Nabi Yusuf pindahkan ke wajahku. Allahu Akbar. Itu ada, Pak, dulu ya. Sekarang cuman jarang diamalin. Takut fitnah.
Masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, akhirnya itu Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha menikah. Padahal umurnya jauh. Berbanding berapa? Siti Zulaikha itu 30 tahun. Waktu ngadopsi Nabi Yusuf baru 13 tahun. Berapa puluh tahun itu? Akhirnya Siti Zulaikha itu sudah tidak di istana lagi kan, karena memang meninggal ya, harus lengser jadi rakyat lagi. Pas lewat Yusuf, kata Nabi Yusuf, ini kayaknya saya kenal ini suara. Akhirnya dipanggil, suara itu siapa? Dipanggil, ditanya, kan ini sudah tua renta. Berhali 1 minggu 2 minggu, langsung Nabi Yusuf dapat wahyu, suruh ngelamar Siti Zulaikha. Yang nyuruh ngelamarnya langsung Allah. Karena apa? Ternyata sampai tua renta itu Siti Zulaikha tetap menaruh rasa cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Berapa puluh tahun Pak itu? Subhanallah. Setia ya. Bukan setia pengkolan ada, bukan. Tapi setia satu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya ngirim surat Nabi Yusuf. Min hada waqtin ila hada waqtin ila waktin akhar, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa kita lewati. Sesungguhnya Allah perintahkan aku untuk mengkhitbahmu. Akhirnya Siti Zulaikha sujud syukur dan bangun pagi harinya dipanggil ke istana. Kata Siti Zulaikha, wahai paduka raja, engkau adalah seorang nabi, engkau adalah seorang rasul, engkau adalah manusia yang paling tampan. Apakah mau terhadap orang tua yang sudah rentak begini? Subhanallah. Kalau bahasa kita mah sebetulnya Nabi Yusuf biasa aja, nggak cinta, cuman perintah Allah ini gitu. Kayak santri, saya nggak demen karena perintah guru aja kapaksa kan gitu ya. Ada itu pada pesantren. Allahu Akbar, kok ente abis nikah baru terus nggak ceria, sama dijodohin, woi gitu ya. Gitu, subhanallah. Akhirnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Gomis yang pernah menyembuhkan kebutaan Nabi Yakub alaihi salam. Wa biyaddat ainahu fahuwa kadhim, dan memutihlah kedua mata Nabi Yakub wa huwa kadhim, karena saking sedih-sedihnya. Setiap hari nangis Nabi Yusuf, Yusuf kemana? Karena laporan dari kakak-kakaknya bohong, dimakan serigala padahal dijuburin ke sumur. Sewaktu dia nangis memang Nabi Yusuf sudah jadi raja. Itu gamis yang pernah diusapkan sampai sembuhnya kebutaan Nabi Yakub, diusapkan ke seluruh, pakailah ini, diusapkan ke wajahnya, ke seluruh tubuhnya. Itu wajahnya mirip umur 17 tahun kekencangannya. Bukan berarti umurnya ngedadak tret, ini 17, enggak, tetap segitu umurnya mah. Itu kekencangan kulitnya seperti umur 17 tahun. Kekuatan tulang-tulangnya seperti umur 17 tahun. Aliran darahnya normalnya seperti umur 17 tahun. Dan menikahlah Nabi Yusuf alaihissalam dengan Siti Zulaikha dengan wajah dan tubuh seperti perawan. Subhanallah. Kira-kira kalau ada gamis itu dipakai gak makai? Satu ya, rebutan kayaknya ya. Allahu Akbar. Setiap 60 tahun sekali diusap muda. Ini kata istri, kok ayah makin muda terus, rahasia dong gitu. Allah, bisa nikah terus ya. Masya Allah. Di mana itu? Saya pengen nanyain sama yang kuliah di situ, di mana adanya itu ya? Allahu Akbar, gamis. Itulah tentang bagaimana cinta karena Allah. Mana kahalillah wa an kahalillah kana waliyanlah. Orang yang menikahnya karena Allah, yang dinikahnya karena Allah, Allah yang akan mengurusnya. Tapi insya Allah nih, kalau hadir bapak-bapak di sini bukan dijodohkan ya, memang sudah saling cinta. Subhanallah, kelihatan kok. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bacakan hadis selanjutnya. Lau anna abdaini tahaba fillah, Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, lau anna abdaini tahaba fillah, jika ada kedua hamba Allah saling mencintai, cinta itu dalam hati. Wahiduhuma fil masyriq, yang satu ada di timur. Wa akhar fil maghrib, yang satu ada di barat. Contoh, kita cinta saling mencintai karena Allah, yang satu ada tugas di Papua,
Yang satu tugas di Aceh, itu kan Sabang sampai Merauke ya. Yang satu tugas di yang paling timur, yang satu tugas di yang paling barat, yang satu tugas di kutub utara, yang satu tugas di Eropa contoh, atau di Timur Tengah. Enggak ketemu sampai meninggalnya, enggak. Tapi saling doain, ya Allah, saya dulu punya teman baik banget. Nah, itu karena Allah. Itu sampai meninggalnya enggak ketemu. Maka kata baginda Rasul, la jama'allahu bainahuma yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala keduanya akan dikumpulkan di hari kiamat. Yang pastinya di kiamat di mana kan ada tempat? Fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu kelak kan nanti mungkin bapak-bapak saya siapa akan enggak ketemu lama kan? Ya. Insya Allah kalau hati, ya Allah saya rindu ini sama teman saya, sama jamaah Al-Amin. Insya Allah kalau enggak ketemu di dunia, nanti jangan pun di yaumil qiyamah, di alam barzah pun Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan. Mudah-mudahan ya pertemuan ini terus dan terus sampai hari kiamat. Itu pertemanan sejati. Jadi belum disebut pertemanan sejati kalau di dunia saja. Di dunianya satu kursi, satu makan, main bareng-bareng, di akhirnya pisah. Yang satu di neraka, yang satu di surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita bacakan 2 hadis lagi. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Asma binti Yazid, ala unabbikum bi khiyarikum qalu. Aku beritakan kepada kalian siapa orang yang paling utama teman di antara kalian. Bala ya Rasulullah, khiyarukumul ladzina idza ru'u dzikrullah. Teman yang paling baik di antara kalian tatkala melihat wajahnya langsung kalian ingat kepada Allah. Wallah. Jadi kalau lihat orang itu langsung pengen sholat tahajud. Ada itu Pak. Kalau lihat orang itu pengennya baca Quran. Kalau lihat wajahnya aja, lihat wajahnya pengennya zikir. Itu siapa? Adalah memang orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Biasanya kalau lihat wajah seseorang terus kita langsung semangat dalam ibadah, itu orang pasti rajin tahajudnya, pasti rajin baca Qurannya, pasti rajin baca sholawatnya, pasti rajin bangun malamnya, pasti rajin sedekahnya, pasti rajin silaturahminya, pasti bagus akhlaknya. Itu nggak usah ngomong. Kalau kita ngelihat wajah, kan ayah lihat pas wajah, aduh kok kenapa jadi sang ibadah? Ya apa memang kitanya kali ya. Tapi seperti itu. Idza ru'u dzikrullah. Jika kita memandang wajahnya, langsung kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba aja Bapak kalau ke pesantren atau lihat ulama-ulama ya yang ajar santrinya banyak. Aduh kalau lihat wajahnya tenang gitu ya. Subhanallah. Mudah-mudahan Pak ya, wajah Bapak di sini wajah-wajah ahli surga, wajah-wajah ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pokoknya yang ada di masjid insya Allah orang-orang saleh semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadis yang terakhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala milaki hadal amri alladhi yutusibu bihi khairu dunya wal akhirah. Akan aku tunjukkan kepadamu wahai Abi Razin, salah satu sahabat Rasul, engkau akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Apa ya Rasulullah? Yang pertama, alaika bimajlisi ahli dzikri. Kalian harus sering-sering ikut di majelis zikir. Kalian harus sering ikut-ikut di majelis ilmu. Kalau misalkan ada azan dikumandangkan, itu kan ada sholat. Setelah sholat ada zikir. Terus kalau ada pengajian setelah zikir ada pengajian. Kata baginda Rasul, kalian harus terus ikut di situ. Siapapun juga, ya. Asal Ahlussunnah wal Jamaah ikut terus. Yang kedua, wa idza khalauta, jika engkau sedang menyendiri, lagi sendiri di rumah atau kita lagi kemana gitu kan, PPKM kan pasti sepi di jalan ya, lagi menyendiri di Pemda atau di mana, faharik lisanaka, gerakan lidah-lidahmu. Untuk apa? Mastata'ta bi dzikrillahi, semampumu untuk zikir kepada Allah. Diamnya Allah, Allah, subhanallah, subhanallah. Lagi santai aja, subhanallah, subhanallah. Lagi enggak ada kegiatan, Pak. Gitu aja, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak, biarin ada orang lewat. Itu orang ngomong sendiri, biarin. Kita lagi zikir, subhanallah, subhanallah. Lagi di motor, terus ya, lagi lampu merah, subhanallah. Saya pernah itu pas lampu merah, truk itu pakai motor, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik ayat kursi, masya Allah. Pakaiannya mah ya pakaian okem ya, lepis apa ini
ininya janggo ya, sepatu jenggo yang hitam itu, pakai jaket lepis, robek-robek. Pas dideketin, ya Allah, baca ayat kursi. Apa memang ada yang meninggal kali ya? Baca ayat kursi. Terus baca surat An-Naba, ya Allah, apa ramai tasawun. Masya Allah, lagi lampu merah itu ya. Subhanallah. Ya. Terus yang ketiga, wahibba fillah wa abghidi fillah. Kalau cinta sama seseorang itu harus karena Allah. Kalau benci sama seseorang itu pun harus karena Allah. Habibaka hawanan duna godobika. Kamu itu kalau cinta sama seseorang jangan terlalu cinta, sewaktu-waktu itu akan menjadi musuhmu. Suka gitu kan Pak ya? Ada ya, akrab, trek, di akhir perjalanan berantem, pecah hati. Allahu Akbar, jangan sampai seperti itu. Intinya apa? Intinya Allah dan Rasul harus di atas segala-galanya. Wabghid fillah, dan kamu pun kalau benci harus karena Allah. Sebab kalau orang yang benci karena Allah itu pasti tidak akan melewati kebenciannya. Maksudnya kalau benci jangan benci banget. Sewaktu-waktu itu akan menjadi orang yang paling dicintai. Betul gak Pak? Ya itu kembali. Itu Pak, pokoknya waktu di Tasikmalaya itu perempuannya saking enggak mau sama calon suaminya, kabur 2 hari. Kemana dicari pengurusnya? 2 hari mau akad nikah, tenda sudah dipajang. Memang ini calon itu laki-laki pintar Pak, bisa ngaji. Ya maksudnya pengen gurunya itu yang bisa ngaji. Cuman ini anak kiainya itu pengen yang keren gitu maksudnya. Yang pakaiannya ya masih muda kan, yang pakainya pakai lepis atau apalah gitu ya, anak muda. Cuman kan memang santri mah pakai sarung terus kemana-mana kan, kadang nggak pakai dalaman juga, pakai itu terus, pakai koko, mau ke bis kok apa cuek gitu, nggak mau, jadul katanya. Tapi pinter ngajunya, kabur Pak. Waduh, termasuk saya ikut nyariin itu, astagfirullah. Ketemu Pak waktu di Riau nangis, saya nggak cinta. Memang dia punya pacar kali ya, punya yang dia idam-idamkan gitu ya. Cuman pengen keluarga itu sama yang bisa nangis Pak Dirya. Saya nggak cinta. Alhamdulillah anaknya 4 sekarang. Gitu Pak, biasa itu mah action ya. Hati itu bukan bisa rubah-rubah. Drama itu mah drama. Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi kalau misalkan karena nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan laki-laki nggak mau, ya nggak mau itu bisa gitu. Jadi memang bapak-bapak terus terang hasil survei rata-rata orang yang menikah itu bukan cinta yang pertama, betul gak Pak? Kadang-kala cinta yang pertama nikah sama siapa, betul gak Pak? Gitu ya, udah dah yang diterusin, takut baper. Yang selanjutnya adalah hal sya'arta. Ini masih banyak ininya poinnya. Hal sya'arta. Apakah kamu merinding? Kamu merinding gak? Ditanya Abi Rojin, iya gimana ya Rasul? Kamu nanti merinding kalau saya sampaikan gini. Anar rajula idza kharaja. Jika seorang lelaki keluar dari rumahnya, min baiti zairan akhahu, untuk silaturahmi ke saudaranya, syayyahu, maka orang itu akan dikawal sab'un alfa malakin oleh 70.000 malaikat. Bapak-bapak pengen silaturahmi kemana tuh? Ke Jawa, ke Sumatera. Saya mau silaturahmi ke saudara saya, ke paman saya, apalagi ke orang tua. Ya. Maka itu pas keluar dari rumah langsung 70.000 malaikat turun dari langit mengawal. Cuman nggak ketahuan aja. Mau pakai mobil, mau pakai Grab, mau pakai bis atau dikawal. Ya. Kulluhum yusalluna alaihi, semuanya memberikan rahmat kepada orang tersebut. Ada kan yang suka kemana ke orang tuanya, itu dikawal sama malaikat. Terus malaikat itu doa khusus Pak. Rabbana innahu wasala fika fasilhu. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya si fulan ini mau menyambung silaturahmi hanya semata-mata karenamu ya Allah. Fasilhu, sampaikanlah ke tempat tujuannya. Insya Allah Pak, jangan takut. Jangan takut. Jadi ada kejadian Allahu Akbar, tabrakan masuk jurang itu mobil. Ya, selamat, mobilnya mah hancur, 5 orang selamat. Yang pertama memang orang ini lagi baca Quran 5-5-nya. Yang kedua memang silaturahmi sama kedua orang tuanya. Ini dapat doa dari malaikat 70.000. Masalah jurang mah kecil kata malaikat. Fasilu sampai tetap mobilnya udah di kilo kali itu.
Allahu Akbar. Jadi insya Allah Pak, kalau kita mau silaturahmi asal semata-mata karena Allah, yakin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau silaturahminya modus, silaturahmi aja sama janda, aduh jangan, itu ketahuan. Ya. Baik. Yang selanjutnya kata baginda Rasul, fa in istata'ta an tu'mila jasadaka. Jika engkau memang sanggup melakukan amalan seperti itu, ya, maka ya fadzalika fa'al, lakukanlah, karena itu akan menambah kebaikan darimu. Dahsyat Pak silaturahmi itu. Pada waktu zaman Nabi Daud alaihissalam, orang ini mau dicabut nyawa sore harinya. Pas datang ke rumahnya, kemana? Pas disamperin, ternyata orang ini sedang dari pagi silaturahmi sampai asar, sudah 40 rumah. Maka Allah tambahkan umurnya 60 tahun. Subhanallah. La yatrudul qadra illa doa. Yang pertama, takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa dan silaturahmi. Mudah-mudahan Pak ya, bapak-bapak yang hadir di sini panjang umur ya, berkah umurnya, dimudahkan dalam segala urusannya. Pokoknya kita jangan terlarut-larut dengan PPKM, jangan terlarut dengan Covid. Pokoknya enjoy aja Pak ya. Enjoy aja, kita alhamdulillah masih bisa ibadah di masjid. Alhamdulillah, bersyukur sehat semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Untuk itu sekali lagi kita bacakan Fatihah. Pertama kepada siapa saja yang sakit, ada keluarga dari jamaah Masjid Al-Amin, terus yang baru saja meninggal, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi ditempatkan di tempat yang mulia. Dan yang terakhir, mudah-mudahan guru-guru kita yang mengajar di Masjid Al-Amin, mudah-mudahan selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kesalahan semuanya dari diri pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.